Ternyata Nanang Gimbal pernah jadi kru sinetron, pelaku pembunuhan aktor Sandi Permana. Dikatakan Ade, istri Sandi, terduga pelaku merupakan sosok yang tertutup dengan warga sekitar. Emang pelaku itu sih orangnya kan tertutup ya gak pernah ngomong, cuma kalau suami saya itu gak ada dendaman, cuma gak tahu kalau dia yang dendam, sambungnya. Pelaku itu kalau berpapasan di motor dengan saya dia melotot saya pelototin balik, sambungnya. Terduga pelaku lanjut Ade dikatakan pernah terlibat dalam satu proyek film. Kalau fisiknya tuh arogan, kalau dulu yang saya tahu dia kru film tukang bubur naik haji itu dulu, udah sampai sekarang gak ada kegiatan. Kalau kerja sama saya kurang tahu, kalau di Mak Lampir dulu iya pernah, karena di sini kan banyak kru-kru film, terang Ade. Namun, saat ini terduga pelaku sudah lama tak lagi dipanggil proyek film maupun sinetron. Sementara menurut RT setempat, Sudarmaji, terduga pelaku sehari-hari memiliki kesibukan mengurus ternak ayam. Jadi secara khusus, terduga pelaku memang tertutup dan tidak banyak omong. Sekarang ini lagi sibuk mengurusi ternak ayam di rumahnya, katanya. Terduga pelaku kurang bersosialisasi sehingga tidak banyak mengenal orang di lingkungan tempat tinggalnya. Agak tertutup, jadi bisa dibilang kalau nggak ditanya dia, terduga pelaku nggak akan ngomong. Jadi kalau kita nggak mendekati dia tidak akan mendekati kita. Jadi memang saking tertutupnya bisa dibilang terisolasi sendiri, ungkapnya. Menurut Sudarmaji, penusukan tersebut diduga berawal dari cekcok antara Sandi Permana dan terduga pelaku. Cekcok itu bermula dari rencana Sandi Permana akan mengirimkan somasi ke terduga pelaku setelah terjadi perdebatan dalam rapat warga pada Oktober tahun 2024. Ada perdebatan yang walau ringan sampai akhirnya terjadi penusukan, kata Sudarmaji. Pasalnya, Ketua RT setempat sempat mendapat keluhan warga atas kegiatan minum-minuman keras yang dilakukan terduga pelaku. Ya memang ada keberatan atau masukan dari warga kepada saya tentang penertiban adanya kegiatan miras di lingkungan ini. Perdebatan ringan yang awalnya tidak terlalu signifikan akhirnya berkembang menjadi konflik yang lebih besar, berujung pada penusukan Sandi Permana. Sandi ditemukan dalam kondisi bersimbah darah di Jalan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, pada Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025, pagi. Ia mengalami luka tusuk akibat senjata tajam di bagian leher, dada, dan perut. Saat pertama kali ditemukan oleh tetangga, Sandi masih bernapas, namun kemudian pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Sayangnya, nyawa Sandi tidak tertolong dalam perjalanan ke rumah sakit. Menurut informasi, sebelum kejadian, Sandi sempat pergi ke sebuah danau untuk bertemu seseorang. Diketahui juga bahwa Sandi terlibat duel dengan pelaku sebelum akhirnya mengalami luka fatal akibat tusukan senjata tajam. Terduga pelaku sendiri dikatakan Ade merupakan tetangganya sendiri.